Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama kami kelompok 2. Di sini ada Fahri Al-Hafiz, saya sendiri, dan Tetri Andriani dan Risma Fatmah Handayati. Di sini kami membawakan materi bagian-bagian bunga. Yang pertama, kami akan menjelaskan cara pembuatan alat peraga ini. Di sini kami menggunakan alas atau backgroundnya styrofoam agar lebih kuat, dan mahkota bunga kami menggunakan kain flanel agar tidak mudah rusak, dan benang sarinya kami menggunakan kawat yang dililit oleh benang wol, dan bakal bijinya kami menggunakan seperti styrofoam di dalamnya, kemudian kami gulung dengan benang wol juga. Kemudian yang di bawahnya kami menggunakan kain flanel beserta kawat agar bisa membentuk dengan mudah. Baiklah, di sini saya Tetri Andriani akan melanjutkan materi dari Fahri Al-Hafiz. Saya akan membacakan dan menyebutkan bagian-bagian dari bunga. Yang pertama itu ada putik. Yang kedua itu ada yang namanya benang sari, seperti ini. Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga, warnanya merah. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya bakal biji, dan warnanya coklat. Dan kemudian ada juga yang namanya kelopak bunga, warna hijau ini namanya kelopak bunga. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya dasar bunga. Oke, dan yang terakhir itu ada tangkai bunga. Sekian materi dari saya. Saya Risma Fatmah Handayati akan melanjutkan materi dari Tetri Andriani. Saya akan membacakan fungsi dari bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama, di sini ini tangkai bunga. Adalah tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua itu ada dasar bunga yang ini. Dasar bunga yang berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Bakal biji yang ini. Fungsinya, struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur. Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Bakal biji terlihat langsung pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau terbungkus oleh bakal buah pada kelompok tumbuhan berbunga. Yang selanjutnya mahkota bunga yang ini. Dengan perhiasan bunga, keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Yang selanjutnya benang sari yang ini. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Yang selanjutnya putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur atau calon lembaga. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, yang terakhir adalah manfaat alat peraga ini untuk siswa. Di sini manfaatnya itu siswa bisa mengetahui bagian putik, benang sari, mahkota, bakal biji, tangkai, dan dasar bunga secara spesifik, karena di sini kami menggambarkan secara spesifik. Melihat dari bunga biasanya itu tidak terlalu nampak gitu. Jadi itu salah manfaatnya.